Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang sangat terkenal, hadis Anas bin Malik. Beliau menuturkan, bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang berada di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz jaa'a a'rabiyun. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, faqama yabulu fil masjid. Lalu ia berdiri di pojok masjid, lalu ia pipis di masjid. Subhanallah. Kita lagi ngaji di sini, ada orang pipis di pojok Masjid Al-Barkah. Subhanallah. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mah. Lalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara spontan itu melarang dia dan ingin mencegah dia atau memberhentikan pipisnya atau buang air kecilnya. Lalu apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi mengatakan serbu, begitu? Tidak. Nabi mengatakan la tuzrimu, da'u, tinggalkan dia, biarkan dia menyelesaikan hajatnya, jangan diberhentikan. Subhanallah. Fatarakuhu hatta bal. Lalu seluruh para sahabat membiarkan orang Badui tersebut menyelesaikan buang air kecilnya. Lalu Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengambil seember air dan menuangkannya. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna hadhil masjida la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadhar innama hiya li dzikrillah. Sesungguhnya masjid-masjid ini itu tidak layak digunakan untuk tempat buang air kecil dan juga tempat membuang kotoran. Sesungguhnya masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat dan untuk membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Lihat bagaimana kelembutan Nabi SAW, tidak dimarahi, tidak dibentak. Bahkan Nabi mencegah para sahabatnya untuk memberhentikan orang Badui tersebut. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Dan ini menunjukkan rasa kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Kalau, sekali lagi, kalau diberhentikan, itu mudaratnya banyak. Yang pertama, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, yang harusnya pipisnya jatuh di satu titik menjadi menyebar. Iya apa tidak? Iya. Orang Badui atau seseorang yang lagi pipis dikejar oleh orang, dikerubutin oleh orang, kabur enggak? Kabur sambil pipis, kan repot. Yang tadinya di pojok kanan artinya dia kabur ke pojok kiri, terus dikejar, pindah lagi ke depan, pokoknya lari main kejar-kejaran. Subhanallah. Yang harusnya di satu titik jadi melebar, mudaratnya lebih besar. Yang kedua, dia akan memperlihatkan auratnya, kan begitu. Kenapa? Karena lagi pipis didekati oleh banyak orang, lalu dicegah, dikeroyok. Nah, dia akan secara refleks mempertahankan dirinya, lupa menutup resletingnya, kan begitu. Gimana antum lagi pipis dikeroyok, antum kan langsung bertahan, antum akan bela diri antum, lupa bahwa di bawah ini belum ditutup, kan begitu. Akan memperlihatkan auratnya. Yang ketiga, akan membuat dia sakit. Bayangkan, lagi menginjak gas, rem mendadak. Kira-kira bagaimana? Itu buat orang sakit. Lihat Nabi, lagi, ini kan kesalahan fatal jamaah sekalian. Namun Nabi masih memikirkan Badui tersebut. Gimana kalau diberhentikan lalu dia sakit? Kalau kita kan udah gak mikir panjang, serbu, kan begitu. Ini kurang ajar, masjid kok dipipisin? Iya.
Kan begitu. Orang kalau sudah seperti itu, wajahnya masih utuh tuh sudah alhamdulillah jamaah sekalian. Kalau di masjid di masjid pada hari-hari ini. Lalu Nabi dengan hikmahnya mengatakan demikian, tanpa marah-marah, tanpa ngomel-ngomel, tanpa mengecam, menjatuhkan, menghina. Nabi mengatakan bahwa masjid-masjid ini itu tidak layak untuk dijadikan tempat buang air. Dan tidak pantas untuk dijadikan tempat buang kotoran. Sesungguhnya masjid ini untuk apa? Untuk berzikir, salat, dan membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Lihat bagaimana kalimat yang dipilih oleh Nabi SAW. Kalimat positif. Nabi tidak mengatakan jangan begini, jangan begini, jangan begini. Nabi menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Masjid ini, sekali lagi, bukan tempat pipis, buang qadar atau kotoran. Masjid ini tempat untuk berzikir, tempat untuk sholat dan membaca Al-Quran. Nabi tidak menggunakan jangan. Lihat bagaimana cara Nabi SAW yang sangat lembut. Oleh karena itu, begitu mendengar kelembutan Nabi SAW dalam berdakwah, apa doa orang Badui tersebut? Beliau berdoa atau dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan engkau rahmati orang selain kami berdua. Subhanallah. Kenapa? Karena yang lain ingin mengeroyoknya. Hanya Nabi yang baik kepada dirinya, tersentuh dia. Dan dia paham. Dia paham. Oleh karena itu tidak ada riwayat dia ngulang lagi untuk kedua kalinya. Subhanallah. Lihat gaya bahasa Nabi SAW. Dan ini kesalahan fatal atau ringan jamaah sekalian. Fatal, pipis di masjid, penghinaan. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW bersikap santun dan lembut dengan orang yang tidak tahu. Salah, memang salah, namun dia tidak tahu. Orang Badui yang jauh dari peradaban. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW bisa membuat seseorang itu dapat hidayah. Dia tidak mengulanginya lagi. Dia berubah. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ini salah satu bukti lagi bagaimana akhlak yang mulia itu dapat memikat hati seseorang, dapat membuat pintu hidayah taufiknya terbuka. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, hendaklah kita benar-benar memahami ini, karena ganjaran dakwah sangat besar dan kita memiliki kesempatan sebagaimana para ulama, para kiai, para ustadz pun punya kesempatan berdakwah.